Tim evakuasi jenazah kebakaran mengevakuasi 2 kantong jenazah dari TKP kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat dan langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati. 2 kantong jenazah dievakuasi dari lokasi kebakaran di Glodok Plaza Jumat petang yang ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza. Hingga kini ada total 7 kantong jenazah yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dievakuasi. Kasih Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syarifuddin menyebut tim evakuasi masih akan terus menyisir TKP kebakaran. Selain itu, tim evakuasi juga menerima sebanyak 14 laporan orang hilang terkait kebakaran di Glodok Plaza. Untuk sementara sampai saat ini sudah 7 kantong jenazah yang kita serahkan ke tim DVI Polri yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Tadi berarti 2 ya Pak? Tadi 2 kantong jenazah itu. Katanya kan lama tuh Pak evakuasinya untuk bawa keluar, apa aja tuh Pak kendalanya? Kendalanya tadi karena memang bertumpuk dengan debu, tumpukan dengan puing, jadi kita bongkar dulu satu. Kemudian pas kita bongkar ke sana lagi ada ketemuan lagi. Jadi awal ketemunya 17.15. Kemudian kita bongkar puing-puing kerangka-kerangka itu, kesannya ada tengkorak lagi yang kita curigai itu adalah jenazah. Jadi tadi 2 jenazah sekaligus kita turunkan di pukul 18.00. Hingga saat ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur sudah menerima total 7 kantong jenazah dari hasil olah TKP kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Proses penerimaan kantong jenazah ini dilangsungkan secara bertahap. Sebelumnya 3 kantong jenazah sudah diterima dan kemarin terbaru 4 kantong jenazah diterima oleh pihak rumah sakit. Ketujuh kantong jenazah ini akan melalui proses identifikasi guna mengetahui data diri serta identitas korban. Dalam proses identifikasi ini, Rumah Sakit Polri Kramat Jati melibatkan tim forensik, Inavis, Biro Poldokes Polri, Biro Laboratorium DNA, Pusdokes Polri. Berikut nama-nama yang dilaporkan hilang dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Daftar 14 orang hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, diantaranya Aulia Belinda, 28 tahun, Diri Sauki, 25 tahun, Osima Yukari, 25 tahun, Aldrina S, 29 tahun, Ade Ariti, 29 tahun, Shinta Amelia, 20 tahun, Indira Seviana Bella, 25 tahun, Karen Shalom, 21 tahun, Intan Mutiara, 26 tahun, Desti, Zuki F. Raja, 42 tahun, Cika Adinda Yustin, 26 tahun, Mulyadi, 56 tahun, Dian Cahyadi, 38 tahun. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kebakaran Glodok Plaza, kami sudah terhubung dengan rekan kami, reporter TV One Agam Rizky yang sudah berada di sana. Selamat pagi Agam, silakan dengan laporan Anda. Ya, Sekar, Hijul dan juga pemirsa, memang rencananya hari ini tim gabungan dari Gulkarmat Jakarta Barat bersama dengan BPBD akan kembali melanjutkan pencarian korban dari kebakaran Glodok Plaza ini. Sekitar pukul 7 sampai 8 pagi nanti tim gabungan akan kembali mencari sisa korban yang masih terjebak di gedung lantai 7 hingga 9 Glodok Plaza Jakarta Barat ini. Selain itu memang pada data terkini yang kami dapat semalam tim Gulkarmat Jakarta Barat kembali menemukan 2 jenazah yang berada di lantai 8. Ini menambah jumlah jenazah yang sebelumnya memang ditemukan sebanyak 5 kantong jenazah, dan semalam tepatnya pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat
tim Gulkamart kembali menemukan 2 lainnya dan telah dikirimkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Karena memang dari 14 laporan anggota keluarga yang hilang, ini hingga saat ini ke-7 jenazah tersebut masih belum dapat diidentifikasikan lebih lanjut terkait siapa yang ditemukan dan bagaimana rupa dari jasad yang ditemukan ini, karena memang mengingat menurut pengakuan petugas yang menemukan jenazah ini, mayoritas atau rata-rata dari jasad yang ditemukan sudah tidak dapat dilihat secara kasat mata begitu, karena luka bakar yang dialaminya dan juga akibat dari panasnya api pada kejadian Rabu lalu. Dan kemudian Sekar Hijol dan juga pemirsa, nanti pada pukul 7 hingga 8 ini memang tim gabungan dari Gulkamart Jakarta Barat bersama dengan BPBD dan juga PMI akan kembali melakukan proses penyisiran dan juga proses pencarian korban lainnya. Untuk sementara kami masih memantau bagaimana nanti berjalannya proses tersebut, karena memang pada saat ini kami masih belum dapat melakukan pemantauan lebih lanjut karena dari tim petugas keamanan masih belum dapat mengizinkan kami untuk melihat lokasi lebih lanjut di dalam sekitar Glodok Plaza ini, Sekar dan juga Hijul. Ya Agam, lalu bagaimana dengan data orang hilang di sana? Apakah ada update penambahan pada pagi hari ini? Ya, untuk sementara memang pada data terbaru orang hilang ini masih berjumlah sekitar 14 orang. Karena pada pukul 18.50 proses pencarian dan juga proses penyisiran di lokasi kejadian ini sudah mulai diberhentikan sementara. Menurut Kasih Ops Gulkamart Jakarta Barat Syarifuddin ini menjelaskan bahwasannya proses tersebut memang diberhentikan secara sementara dikarenakan hujan yang turun di sekitar lokasi kejadian, yaitu di Glodok Plaza ini, Hijul. Jadi hingga saat ini memang belum ada penambahan nama dari anggota keluarga yang melaporkan anggotanya hilang pada kejadian Rabu lalu di Glodok Plaza ini, Hijul. Ya Agam, kalau pencarian dihentikan sementara, lalu bagaimana masyarakat ingin melaporkan kalau ada keluarganya yang hilang? Apakah ada posko yang standby di sana? Ya, hingga saat ini di hari keempat kejadian dari kebakarannya Glodok Plaza ini, Gulkamart Jakarta Barat masih membuka posko pencarian untuk Anda yang memang masih ingin melaporkan anggota keluarga yang hilang pada Rabu lalu. Ini Anda masih dapat mendapatkan kesempatan untuk melaporkan kepada petugas untuk menuliskan nama anggota keluarga yang hilang, lalu menuliskan kontak yang dapat dihubungi, sehingga nantinya jika ada penambahan jenazah atau jasad yang ditemukan, Anda dapat dihubungi secara langsung oleh pihak terkait dan untuk dimintai keterangan. Dan kemudian anggota keluarga ini juga nantinya selain di posko lokasi kejadian ini, Anda juga dapat melaporkan anggota kehilangan di Rumah Sakit Kramat Jati, karena mengingat seluruh jenazah yang telah ditemukan ini akan dikirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi secara langsung, dan nantinya akan dilakukan tes DNA terkait identitas dari jasad yang ditemukan ini, Hijul. Ya Agam, kemudian mengingat bahwa para korban ini hingga saat ini masih terus dilakukan identifikasi, lantas untuk keluarga korban yang ingin melapor, apakah diminta untuk membawa barang-barang identitas para korban-korban yang hilang begitu? Ya, Sekar, memang sejumlah barang ini juga turut diimbau untuk turut dibawa bagi para keluarga, seperti bukti ijazah korban yang diharuskan dibawa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melihat sidik jari dari korban ini, bagaimana bentuknya nantinya akan dicocokkan dengan tes DNA yang akan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian kami juga mendapatkan informasi karena memang mengingat kondisi korban yang lumayan cukup parah dan sudah
rata-rata ini sudah tidak lagi dapat dilihat. Ini mengharuskan pihak Inavis untuk melakukan tes DNA yang nantinya hasil tersebut akan dapat dilihat atau dihasilkan sekitar dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu mendatang, dan nantinya akan dicocokkan dengan pihak keluarga bagaimana identitas ini, apakah benar tidaknya anggota tersebut merupakan bagian dari keluarga yang hilang pada Rabu lalu di Glodok Plaza Jakarta Barat ini. Sekar. Agam, pencarian sudah dilakukan sejak hari Kamis lalu. Apa saja sebenarnya kendala-kendala yang diterima oleh tim Gulkamart Jakarta Barat? Ya, memang sejumlah kendala ini telah ditemukan oleh pihak Gulkamart Jakarta Barat, antara lain letak lokasi yang berada di lantai atas, begitu sekitar lantai 7 hingga lantai 9, lalu api yang merambat cepat. Sebelumnya memang ini sempat menghambat tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api di setiap sudut lantai. Kemudian dari pengakuan Kasih Ops Gulkamart Jakarta Barat, Syarifuddin, juga ini menjelaskan bahwasanya hambatan lain dalam mencari korban ini adalah ketika masih terdapat banyaknya puing-puing yang menghambat langkah para petugas untuk menyusuri setiap sudut klender di mal sekitar ini untuk menemukan jasad yang tertimpa puing-puing begitu, Hijul. Ya, Agam, kemudian bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah hingga saat ini masih dilakukan penutupan atau sudah mulai dibuka? Untuk hari ini karena masih dalam proses identifikasi ini, Sekar, untuk mencari jasad yang masih tersisa di sekitar Glodok di Jakarta Barat ini, kemungkinan masih diberlakukan penyesuaian lalu lintas karena untuk melancarkan arus masuk dari mobil pemadam sekitar lalu lintas di sini juga akan dilakukan penutupan sebagaimana ini dilakukan pada hari pertama, hari kedua hingga hari ketiga proses pemadaman, pendinginan hingga proses pencarian jasad yang masih tersisa di sekitar lokasi kejadian ini, Sekar. Baik, terima kasih Agam Rizky mengabarkan langsung dari Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.